Yang kedua, Bapak sekalian, dari pemerintah daerah Kabupaten Grobogan sudah banyak upaya menanggulangi tikus, karena kita tahu bahwa tikus itu semua itu mau, Pak. Semua tanaman mau, bahkan bukan tanaman aja mau. Contohnya lemari aja di grogoti kok. Yang nggak mampu dia itu hanya batu dan besi namanya itu. Eternity aja mampu dia, Pak. Apalagi tanaman padi, jagung, delay, sayuran, ya, itu dia senang sekali. Untuk itu Bapak sekalian, Grobogan itu sudah banyak cara menanggulangi, baik itu grobyokan sudah, terus ada bantuan rumah burung hantu, ya, itu di sebelah barat, karena yang basis tikus itu daerah sebelah barat, sehingga banyak anggaran yang disalurkan di sana untuk membangun rumah burung hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi edukasi, motivasi, informasi, dan syukur bisa ikut mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Hairudin SHMH, pejabat sementara Bupati Grobogan. Apa kabar Pak Hairudin? Ya, sibuk terus ya. Ya, gini Pak, saya beberapa hari ini itu mendapat informasi dan juga menayangkan mengenai hama tikus yang merajalela di Grobogan. Nah, pertama saya yang pengen tahu itu seberapa besar lahan yang terserang hama tikus, Pak Hairudin. Ya, uh, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa memang hama tikus ini di Kabupaten Grobogan sebenarnya bukan hal baru. Artinya bukan saja tahun ini, tetapi tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada yang namanya hama tikus ini. Dan itu merata di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan ini. Hanya memang ada 4 kecamatan yang tidak begitu besar gangguannya, yaitu ada di Kecamatan Gabus, lalu kemudian Kecamatan Kradenat, Kecamatan Pulau Kulon, dan juga di Kecamatan Toro bagian timur. Lah, kenapa ini bisa banyak terjadi? Salah satunya itu dipengaruhi oleh aliran sungai. Dalam hal ini di sini ada Sungai Lusi dan juga Sungai Serang, yang memang di wilayah-wilayah yang dilalui oleh sungai ini kebanyakan di situ muncul yang namanya hama tikus. Ya Pak, apa hubungannya sungai dengan tikus Pak? Sumber air ya, jadi tikus itu memang dia lebih nyaman di daerah-daerah basah. Jadi sekitar-sekitarnya itu menurut informasi teman-teman di lapangan memang banyak lubang-lubang tikus yang ada di sana. Iya. Itu kira-kira berapa Pak lahan yang terganggu begitu? Cukup banyak, terutama yang sekarang sudah mulai tanam dan mulai sebaran istilahnya kalau di petani. Lah tetapi saya juga menyampaikan bahwa dampak terhadap hasil pertanian ini juga sebenarnya tidak terlalu terganggu, karena lagi-lagi persoalan ini sudah sejak dulu terjadi di Kabupaten Grobogan, dan petani kita itu sudah biasa mengatasi dengan kearifan lokal. Misalnya mereka melakukan yang namanya drop yokan di sana. Lalu kemudian lubang-lubang tikus ini ada yang diasapi begitu, ada juga yang dilakukan penyemprotan, sehingga memang
masyarakat itu sudah biasa melakukan, khususnya masyarakat petani itu sudah biasa mengatasi ini dengan kearifan lokal. Jadi ilmu titennya masyarakat itu sebenarnya sudah ada bagaimana kemudian menghadapi yang namanya tikus ini. Ya, Pak Khairuddin, itu kan tikus sekarang justru tidak memangsa hasil panen ya, artinya yang sudah siap, justru memakan jagung yang baru ditanam atau padi yang baru disemaikan. Nah, akibatnya mereka mengatakan seperti kapok. Jadi ini nanti kalau nanam lagi juga akan dimangsa lagi oleh tikus. Gimana menghadapi itu, Pak Khairuddin? Ya, jadi betul memang ini kan kebetulan Grobogan sudah mulai MT1, mulai tanam satu gitu ya. Dan apa namanya padi-padi di persemaian, lalu kemudian jagung yang sudah mulai ditanam, ini memang sudah mulai diserang. Tetapi lagi-lagi petani sudah punya cara-cara untuk mengatasi persoalan hama tikus ini. Ya, jadi mereka bagaimana Pak? Apakah mereka masih tetap akan mengulangi lagi itu menanam nanti dimakan lagi atau disemaikan? Apa ada solusi-solusi yang lain? Ya, tetap saja kalau yang itu dimakan oleh tikus ditanam ulang. Tetapi yang perlu diketahui oleh masyarakat juga bahwa sesungguhnya yang dimakan tikus itu juga tidak sebesar yang dibayangkan. Artinya hanya sebagian kecil saja. Dan kemudian cara mengatasinya kebetulan juga sudah dilakukan secara terpadu antara penyuluh, lalu kemudian kelompok tani dan jajaran dinas pertanian. Ya, saya sudah berkomunikasi dengan dinas pertanian Grobogan. Mereka bahkan mengatakan bahwa memang tikus itu nggak bisa diberantas gitu, jadi hanya bisa dikendalikan. Itu gimana Pak? Sampai sepasrah itu gitu? Sebenarnya kata mengendalikan itu bukan berarti pasrah. Yeah. Jadi mengendalikan itu dalam artian itu tadi kelompok tani bersama dengan penyuluh kita di lapangan itu melakukan yang namanya gropiokan. Yeah. Jadi pengasapan terhadap lubang-lubang tikus, lalu kemudian melakukan pengejaran, bahkan sampai menggunakan alat-alat sederhana kayu untuk membunuh atau memukul tikusnya, gitu Pak Bambang. Iya. Apakah pemerintah juga menjadikan ini suatu program begitu ya? Jadi artinya apakah membantu, itu kan membutuhkan obat-obatan, membutuhkan peralatan dan sebagainya untuk petani, Pak. Itu jadi program pemerintah juga? Tetap saja Pak, tetap saja pemerintah itu membantu ke situ. Jadi teman-teman dinas pertanian ini memang kebetulan hari ini di samping konsentrasi ke hama, juga konsentrasi kepada pupuk, ketersediaan pupuk, karena memang ketersediaan pupuk ini juga menjadi isu penting di petani kami yang ada di Grobogan. Ya, baik Pak. Saya juga mendapat informasi dari para petani, mereka sulit juga ini mengenai pupuk ini. Artinya sulit barangnya, mungkin juga sulit harganya, mungkin juga ada yang masalah ngurus kartu taninya. Bagaimana Pak itu? Ya, saya kebetulan sudah beberapa kali merapatkan ini di Kabupaten Grobogan dan saya hampir setiap saat komunikasi dengan teman-teman jajaran dinas pertanian untuk memastikan kaitannya dengan pupuk ini. Pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa pupuk ini kan ada dua. Ya. Yang satu pupuk kategori subsidi dan yang satunya lagi pupuk kategori non subsidi. Lah, untuk kategori subsidi itu sebenarnya ketersediaannya sampai dengan Desember dan November-Desember ini di Kabupaten Grobogan khususnya itu cukup. Saya mungkin bisa bacakan datanya. Untuk pupuk urea misalnya itu 17.000 ton itu tersedia. Lalu kemudian untuk SP36 itu 1.700 ton. Lalu yang jenis
ZA itu ada 1.300 ton, dan yang jenis NPK itu ada 5.500 ton, termasuk yang jenis petroganik itu ada 300 ton. Ya. Nah, memang yang terjadi di lapangan sekarang, Pak, terkait dengan distribusi. Distribusi ini memang kami sudah berkomunikasi juga dengan pihak PT Pusri dan PT Petrokimia. Memang pada waktu yang bersamaan ini kan semua membutuhkan pupuk. Nah, tetapi kita juga masih bisa mensiasati itu dengan melakukan strategi prioritas. Jadi mana-mana yang prioritas sangat membutuhkan, itu yang kita dahulukan. Pak Airudin, itu tadi disebutkan yang subsidi atau yang non subsidi, Pak? Yang subsidi. Oh, yang saya sebutkan tadi yang subsidi. Jadi ketersediaan. Kalau yang non subsidi saya kira di pasaran sekarang banyak, Pak. Ya, ya. Tetapi di dalam praktek itu banyak yang dilayani tidak subsidi, tapi dia tetap aja supaya lebih mudah, nggak pakai jatah dan sebagainya, dia yang non subsidi, Pak, yang dilayani oleh pengecer itu. Enggak, saya kira ini juga harus kita luruskan, Pak. Harus kita luruskan. Memang mohon maaf, isu ini kan banyak dihembuskan oleh petani-petani yang memang kelasnya itu sebenarnya tidak subsidi atau non subsidi. Karena memang kebijakan subsidi ini kan tidak semua petani, tapi ada batasan-batasan lahan tertentu saja yang mendapatkan namanya subsidi. Lalu kemudian kejadian di lapangan, saya kemarin sudah memastikan bahwa ketika ada keluhan pangan, maka itu ditangani oleh penyuluh kami yang dari Dinas Pertanian, lalu kemudian kelompok tani, dan juga kepala desa setempat. Maka beberapa teman-teman yang telepon ke saya memang, yang notabene sebenarnya mereka bukan petani, yang mengatakan ada permasalahan pupuk yang ada di desa atau di kecamatan. Saya bilang tempatnya mana, desanya mana, kelompok taninya mana, lah biar nanti kita selesaikan. Gitu. Ya. Karena kalau bicara tidak lokus, lah ini kan kita jadi repot juga. Memang secara umum orang mengatakan, oh sekarang ada permasalahan pupuk. Ya jelas, karena ini kan musim tanam, orang semua membutuhkan pupuk. Tapi ketika misalnya ada persoalan di kelompok tani, ada persoalan yang ada di desa, lah kelompok taninya mana, desanya mana, nanti akan kita turun di lapangan. Ya, baik Pak Herudin, nanti kalau ada informasi kita sampaikan. Tapi betul ya, itu selisih harganya sekitar 200.000 ya? Ya, oke. Ya, ya. Ya. Baik, saya kira ini dua masalah penting dari gerobokan itu untuk petani sekarang adalah tikus sama pupuk. Pak Herudin, saya mau pindah ke soal upah minimum kabupaten. Ini kan provinsi sudah menetapkan upah minimum provinsinya naik 3,27%. Nah, kemudian kira-kira gerobokan seperti apa? Mau naik atau mau tetap kira-kira? Ya Pak, kami di Gerobokan ini masih terus berdiskusi dengan Apindo dan Serikat Pekerja, ya. Tetapi kami juga dibatasi oleh waktu. Ya. Jadi insya Allah hari Senin tanggal 9 ini kami juga sudah harus bersidang untuk memutuskan apakah itu naik atau tidak naik. Lalu kemudian sesuai dengan time schedule kami di tanggal 14 itu kami sudah mengajukan usulan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk UMK Kabupaten Grobogan. Memang dinamikanya masih ramai Pak, terus terang saja masih ramai. Tetapi saya sudah diskusi dengan teman-teman Dinas Tenaga Kerja. Saya sudah panggil kepala dinasnya untuk kemudian kita tegak lurus dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah. Tegak lurus dalam artian kita akan mengikuti PP 78 2015 tentang pengupahan. Jadi paling enggak itulah batasan sementara yang kita diskusikan di Kabupaten Grobogan.
Iya. Baik Pak, karena Bapak sibuk, terakhir mengenai situasi COVID seperti apa Pak di Kabupaten Grobogan? Ya, situasi COVID di Kabupaten Grobogan kita memang konsentrasi untuk melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment. Jujur kami sampaikan memang di posisi testing dan tracing ini kami sudah bagus sebenarnya, tetapi di treatmentnya untuk pengobatan dan penyembuhannya ini memang saya juga lagi risau karena tingkat kematian COVID di Kabupaten Grobogan ini cukup tinggi. Kemarin saya baru saja mengumpulkan lewat Dinas Kesehatan, rumah sakit, direksi-direksi rumah sakit, untuk kemudian melakukan koreksi, melakukan evaluasi terhadap tingginya angka kematian COVID yang ada di Kabupaten Grobogan. Mohon doa restunya Pak Bambang, mudah-mudahan nanti ini kami bisa lakukan pengendalian ya. Tetapi di sisi lain juga kita tetap yang menegakkan 3M kepada masyarakat ya, protokol kesehatan, termasuk tindakan-tindakan justisi juga kami lakukan, Satpol PP kami juga melakukan di lapangan, dan termasuk juga dengan teman-teman TNI Polri dalam justisi gabungan. Ya, paling akhir, kalau zona itu sekarang bisa dikategorikan zona apa Pak Grobogan? Masih zona oranye. Oranye ya? Ya. Ya, jadi mudah-mudahan pas pilkada nanti bisa jadi hijau. Ya, terima kasih Pak Hairudin SHMH, pejabat sementara Bupati Grobogan. Mudah-mudahan lancar dan sukses tugas-tugasnya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.